guys, welcome back to my channel. Today I'll show you my three box eyes in melon playground. See that? See that? I freeze it all and disable graffiti because that sucks if all is broken. So that sucks. Wait guys. Wait guys. Wait, I'm pretty late. I'm sorry. I'm too late. I'm pretty sorry. Okay, let's go. I forgot to close this. But bro, that sucks. Because the pumpkin is broken all time, so I don't really doing with pumpkin. Dan karena hal tersebut, ia pun mendapatkan apresiasi dan ucapan selamat dari komisaris. I just want to cut this box because he have 3 eyes, but there's no something items to make, so I just not make that. Before it, I want to save it. Okay. Ia ingin sekali bergabung dengan Gilner dan merasakan bagaimana pekerjaan polisi sipil yang sebenarnya. Namun untuk dapat mewujudkannya, Gilner mengatakan jika Suja harus bisa menangkap pelaku kriminal setidaknya 1 orang saja. 3 eyes. Singkatnya, Suja kemudian menyamar sebagai wanita kantor untuk memancing Let's see my safe. melakukan tindakan kriminal. Nah, that's good. Bro, what is doing like that? Come on, can you move it? Oh. Dan karena hal itu, ia pun langsung meminta bantuan kepada 2 anggota polisi lainnya. The next day, it was safe. So I saved. What did I save it? Yeah, I saved it. The next day it was gone. So I just saved it. Namun bukannya marah, pria tersebut malah tersenyum melihat tingkah Suja. Setelahnya pria itu kemudian pergi dengan mobil mewahnya, dan hal itu membuat Suja yakin jika ia That's critical, huh? I make it so hard. Melihat pria tersebut. Namun kali ini ia tidak seorang diri, melainkan bersama komisaris. Suja memohon agar pria itu tidak mengatakan. Guys, this is game Ariel Melon Playground, but don't say you can use mods. Don't say this game can use mods. Not working. Because that mod only for 27 from developer 27 games developer. So that's good. I can't use mods. So don't you try to use mods. That's the dumb thing you can do. I have got art box files, but yeah, this is a dumb thing happening. I can't use the mods. I tried
So, dirinya kini to try telah again, not dan working. bertugas menjadi polisi sipil seperti Whoa, bro, Gilna. what did it? Namun untuk sementara waktu, Gilna sahabatnya Broken? akan ditugaskan menjadi penjaga tahanan dengan shift malam. Dikutip oleh media Suja mendapatkan tugas mengantarkan seorang napi bernama Arubugan ke pengadilan. Ia kala itu baru saja terbebas dari masa hukumannya. Namun karena mobil dinas mengalami kerusakan, ia pun meminta tolong This kepada is Sarah. broken. I Namun can di tengah perjalanan, use it Arubugan again yang melihat cause jika Sarah terkesan I jika saved mereka it. sudah saling kenal. Burn. Burn. My car is getting burned. And the lyrics. Saat Suja mempertanyakannya, Sarah mengatakan ia tidak mengenalnya sama sekali. Di malam hari La terjadi sebuah la kasus la la kriminal. la Hamzah la. selaku wakil inspektur kemudian Now I'll make diperintahkan oleh full Bino car. untuk turun ke lokasi bersama seluruh Now I'll lainnya. make full car. What? I'm doing this. Sementara itu, Saju yang masih baru bergabung diperintahkan untuk tetap berada di kantor. Namun tak berselang lama, Saju mendapatkan panggilan dari Sarat. Sarat mengatakan jika dirinya sudah berada di depan kantor polisi dan membawa sebuah hadiah untuknya. Dan ternyata barulah diketahui jika hari itu adalah hari ulang tahun Saju. Saju kemudian meminta izin kepada Inspektur Binu untuk merayakan hari ulang tahunnya selama 2 jam ke depan. Dan baiknya Inspektur pun mengizinkannya. Singkatnya, dengan mobil merah berjenis Mini Cooper, Sarat kemudian membawa Saju berkeliling kota. Dan setelahnya mereka pun merayakan ulang tahun Saju dengan beberapa orang terdekatnya. Wait. Perhatian yang diberikan Sarat sepertinya sangat berarti untuk Saju. Karena selama hidupnya, Bro. ini ia merasakan ulang tahun dengan Why this sesuatu bad yang game sangat make istimewa. make you has scattered by police? These want me to watch that games. Sarat yang masih di tahap Just perjalanan in game. menelpon Saju karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Namun karena Saju tidak menjawab panggilannya, inisiatif mendatangi Saju ke rumah dinasnya. Di saat Sarat sedang serius membicarakan apa yang ingin dia sampaikan, dia terpaksa harus bersembunyi I know karena it's tiba-tiba broken. saja terdengar suara bel dari depan pintu. Dan ternyata itu adalah Inspektur Binu yang datang untuk memberikan hadiah kepada Saju. Namun kedatangan inspektur ternyata memiliki niat lain. Ia memegang tangan Saju dan mengatakan jika ia memiliki perasaan kepadanya. Dari percakapan singkat mereka diketahui jika Inspektur Binu ternyata sudah memiliki istri. Namun saat ini ia sedang dalam proses perceraian. Di sisi lain, Sarat yang melihat kejadian tersebut menjadi sangat marah. Ia pun tidak bisa menahan emosinya dan langsung keluar menghajar Inspektur Binu. Pada akhirnya pertikaian mereka kemudian terhenti karena pembelaan yang dilakukan oleh Saju. Akan tetapi, walaupun begitu, Inspektur Binu berhasil menahan SIM milik Sarat yang ia dapatkan dari dompetnya yang terjatuh. Kejadian ini membuat Saju menjadi sangat cemas karena bagaimanapun pertikaian tersebut terjadi di rumah dinasnya. Ia takut jika Inspektur Binu menangkap Sarat dengan tuduhan palsu dan dirinya akan dilaporkan kepada komisaris. Namun Sarat memerintahkan Saju untuk tetap tenang karena ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Okay, now we're doing this first. Keesokan harinya sebuah hal mengejutkan terjadi, di mana asisten rumah tangga Binu yang bernama Falarmati menemukan jika Binu sudah tewas di kamarnya dalam keadaan terduduk. Tak mau terlibat lebih jauh, Falarmati kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kasus kematian Binu kemudian diketahui oleh pihak kepolisian. Beberapa tim dan anggota forensik diturunkan untuk mendapatkan barang bukti. Dan mereka pun menemukan pecahan peluru di pelipis sebelah kanan korban. Namun walaupun kejadian tersebut terjadi di lingkungan rumah dinas, para polisi yang ada di sana tidak ada yang mendengarkan suara tembakan. Di sisi lain, Suja juga menceritakan pertikaian di antara Sarat dan Binu kepada Gina. Dan yang jadi permasalahannya, saat ia melihat barang bukti yang diamankan, ia tidak menemukan SIM milik Sarat yang ditahan oleh Binu.
No, guys. No. I don't know what to make again. We have two box and I don't know what to make again. barang bukti apa saja yang bisa ia dapatkan. Setelahnya ia memanggil semua personil polisi yang bertugas di malam kejadian. Cost melon. Dan saat I save it too. yang diperlihatkan oleh Saju, Solomon kemudian And kita lihat the score. kepadanya. Bro. That's so cursed, bro. Cursed pumpkin. Menjawabnya dengan jawaban yang berbelit. Solomon pun kemudian membuka dirinya sampai ia pun pingsan. Setelah tersadar, Saju pergi mendatangi perusahaan mobil tempat Sarah bekerja. Namun mereka mendapatkan informasi jika Sarah sudah tidak bekerja. I will make a home. Di sisi lain, Inspektur Solomon kini mendapatkan beberapa petunjuk tambahan dari tim forensik. Make in big home. Mereka mengatakan jika di lokasi kejadian sebenarnya tidak ditemukan sidik jari pelaku di jasad korban. Namun mereka menemukan itu adalah sidik jari seorang pria. Yang kedua adalah yang datang dari pintu dapur. Dan setelah diselidiki, sepatu tersebut biasanya digunakan oleh para pemuda. Dan yang terakhir adalah sidik jari seorang wanita yang tak lain adalah Kepolisian kemudian bergerak cepat menangkap Farmadi dan setelah tertangkap ia pun diberikan tamparan keras oleh Gilna dan mau berterus terang. Ternyata selama ini selain menjadi ART, Binu menjadikan Bam bam baram bam bam param bam 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 pam pam param bam 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 param bam bam pam 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 param bam bam param param pam pam param bam 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 pam bam pam padam padam pam. Saat melihat jasad Binu, Farmadi menemukan sebuah pisau milik suaminya di kamar korban. Dan karena panik, ia pun kemudian membawa pisau tersebut dan segera melarikan diri dari sana. Di sisi lain, seorang polisi membuat laporan pengaduan. Ia mengaku jika ia baru saja kehilangan obat bernilai jutaan rupiah di sebuah taksi yang ia sewa. Namun saat ia mengkonfirmasi hal itu, pihak perusahaan malah lempar tangan dan tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Berdasarkan laporan itu, Inspektur Solomon kemudian bergerak menemui pemilik perusahaan yang bernama Nikhil. Namun bukannya mendapatkan jawaban yang diinginkan. Nikhil malah mengatakan kelicikan Binu semasa bertugas dahulu. Dahulunya Binu pernah menangkap anak buahnya karena melakukan perdagangan narkoboy berjenis kokain. Namun Binu malah menukarkan kokain tersebut dengan tanaman ganja kering dan menunjukkannya sebagai barang bukti. Dan yang lebih parahnya, Binu kembali menawarkan kokain tersebut kepada dirinya dengan harga yang sangat tinggi. Setelah menjelaskan semuanya, Nikhil kemudian pergi dengan mobil merahnya yang berjenis Mini Cooper. Di malam hari, Arumugan yang mengetahui jika Just my berada calm di rumah now. dinas polisi kemudian datang dan mencoba membunuhnya. Tanpa disangka, aksi yang ia lakukan diketahui oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya ia pun berhasil ditangkap. Berdasarkan Maybe I don't want to use that. adalah miliknya, Arumugan kemudian ditanyai tentang keberadaannya di rumah korban. Arumugan mengatakan jika dahulunya ia pernah tertangkap karena kasus perampokan perhiasan. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, setengah hasil perampokan ia serahkan kepada pihak kepolisian dan setengahnya lagi ia serahkan kepada Farmadi. Namun ternyata Farmadi malah memberikan perhiasan tersebut kepada Binu, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali mengambil perhiasan tersebut. Teman. Sebagainya, ada yang istimewa nih, biaya buku 50%. Akan tetapi tanpa disangka, saat ia masuk ke kamar Binu, ia sangat terkejut saat menyaksikan Binu sudah tidak bernyawa. Karena panik, ia memutuskan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa
disadari pisau yang ia pegang malah terjatuh. Inspektur Solomon kemudian memanggil Saju untuk membuat laporan kejahatan yang dilakukan oleh Arumuga. Namun bersama dengan itu, ia juga menyadari jika malam kejadian dengan kejadian yang dialami oleh pria yang kehilangan obat kemarin berada di waktu yang sama. Dan mengingat jika kediaman pria tersebut bersebelahan langsung dengan rumah dinas korban, Solomon kemudian memanggilnya. Ternyata alasan pria itu menggunakan taksi karena ada mobil merah berjenis Mini Cooper yang menghalangi gang rumahnya. Ia kemudian menanyakan kepada para tetangga, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. Keterangan itu membuat Solomon teringat dengan Nikhil, karena bagaimanapun Nikhil yang pernah ia temui juga menggunakan mobil Mini Cooper berwarna merah. Percakapan tersebut ternyata didengarkan oleh Saju. Ia merasa khawatir dengan nasib Sarat selanjutnya. Namun karena Sarat tidak dapat dihubungi, ia pun mengirimkan sebuah pesan suara melalui kerabat Sarat. Dalam pesan tersebut, Saju mengungkapkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Ia mau Sarat datang dan menemuinya. Karena bagaimanapun jika Sarat merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut, ia harus berani mengatakannya kepada pihak kepolisian dan bukan bersembunyi seperti seorang pengecut. Di tempat lain, Inspektur Solomon pergi menemui temannya yang merupakan seorang jaksa penuntut umum. Menurut keterangan jaksa, kematian Bino kemungkinan besar merupakan kasus bunuh diri. Karena bagaimanapun, berdasarkan keterangan dari saksi yang dicurigai, menyatakan jika mereka bukanlah pelakunya. Namun hal itu berbeda dengan Solomon yang mengatakan jika hal tersebut adalah murni kasus pembunuhan. Solomon mengatakan jika ia hanya perlu menemukan seseorang lagi untuk membawa kasus itu ke persidangan. Keesokan harinya, Sarat keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menemui Saju. Ia pun menceritakan tentang apa yang ia lakukan di malam kejadian. Sebenarnya malam itu ia ingin berbicara terus terang tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia merupakan seorang kriminal yang di dalam penjara selama 2 tahun lamanya. I can like this. Dan itulah alasan mengapa saat Arumuga Not like melihatnya, that. I Arumuga will merasa tidak asing dengan use dirinya. Sarah takut jika kedepannya Saju akan mengetahui kisahnya dari orang lain, sehingga ia pun memutuskan untuk membicarakan hal maybe I tersebut need secara langsung. something. Namun belum sempat ia mengatakannya, Bino seketika muncul di hadapan mereka. 45 menit setelah ia pergi dari kediaman Saju, ia mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahukan jika Bino terlibat penggelapan kokain dengan bos mereka yang tak lain adalah Maybe I Nikhil. need something. Temannya memberi saran agar Sarat kembali ke rumah Bino untuk mengambil SIM-nya kembali. Dan jika ia tidak memberikannya, Sarat bisa mengancamnya dengan kasus tersebut. Singkatnya, Sarat kemudian mengikuti saran itu. Ia pun diam-diam masuk ke dalam rumah Bino dari pintu dapur. Namun saat ia sudah berada di kamar, ia pun terkejut saat menyaksikan Bino sudah tidak bernyawa. Tidak mau terlibat lebih jauh, Sarat kemudian pergi dan mengurungkan niatnya untuk mengambil SIM-nya kembali. Setelah mengetahui kebenaran yang disampaikan, Gilna merasa jika mereka harus menyembunyikan keberadaan Sarat sebelum hari persidangan berlangsung. Karena bagaimanapun saat ini Inspektur Solomon juga telah mengetahui jika Sarat adalah orang yang membawa mobil Mini Cooper di malam kejadian. Dengan bijak, Gilna menyembunyikan Sarat ke gudang kantor polisi yang kuncinya dipegang olehnya. Dan karena hal itu, polisi yang ada di sana pasti tidak akan mencurigai keberadaannya. Di sisi lain, Solomon mendapatkan informasi penting dari Hamzah. Ia mengatakan jika di malam kejadian, Bino sempat memerintahkan seluruh personel polisi untuk melakukan operasi pencarian. Namun di saat itulah Hamzah melihat seorang pemuda yang sepertinya Please and disable collision. Please and disable collision. Ya, Ma. And burn. Tiduran. That's a crack. That's good. Okay. Nggak apa-apa lagi ngapain. We need chair. Iya, Pak.
Kenapa gitu? Maybe we Iya kali, make Wah. restaurant. Minum teh manis coba. Okay. Please. Maybe we make a restaurant. Tidur lagi. Nggak ada. Bisa keluar. Opa lagi ngapain? Iya kak. Please. Iya kak. Please. And this looks like made. Too hard. Iya kak. When you freeze. Iya. Enggak. Ya udah iya. Terus ini kayaknya. Enggak tahu tuh. Dia kali malam. Iya ntar malam. Oh. Malam datang ke sininya. Jam 12. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Sarat berada di depan kantor polisi dengan mobil Mini Cooper berwarna merah. Dan di saat ia kembali, ia melihat jika Suja sudah bersama pria tersebut. Informasi yang disampaikan oleh Hamzah kini menjadi petunjuk penting yang akan digunakan Solomon untuk melanjutkan penyelidikan. Ia pun kemudian mendatangi kediaman Saju dan melakukan pengamatan secara diam-diam. Setelahnya ia kembali mendatangi kediaman Binu untuk melakukan beberapa bukti I'm sorry lainnya. guys. Pada akhirnya ketika di malam hari, Solomon melihat sebuah keanehan yang ditemukan di dalam kamar korban. Di mana saat itu ia menemukan satu buah cincin emas di sebuah lampu tidur. Dan sesaat kemudian juga terdengar suara kereta api dengan sangat keras. Keesokan harinya saat Saju hendak memberikan pakaian ganti kepada Sarat, ia pun harus dibuat terkejut saat melihat Solomon sudah berada di sana. Dengan nada keras, Solomon kemudian memerintahkan Saju untuk mengganti baju dinasnya dan pergi ke ruangan interogasi. Ternyata
tadi malam, setelah melakukan penyelidikan di kediaman Binu, Solomon kemudian kembali ke kantor. Dan tanpa disengaja, ia pun berhasil mengetahui keberadaan Sarah. Okay, now done. Solomon kemudian menunjukkan That's how to sebuah make video this dari dry. ponsel Binu yang ia lihat di awal penyelidikan. Di mana di dalam video tersebut terlihat jika Saju sedang melakukan tarian tanpa rasa canggung sedikit pun. Hal itu membuat Inspektur Solomon yakin jika di antara mereka telah But this is terjadi a hubungan asmara yang decorations. cukup lama. Not real. Dari informasi yang ia dapatkan dari Sarah, terungkap jika kematian Binu terjadi di rentang waktu 45 menit setelah Sarah meninggalkan kediaman Saju. Sehingga itu artinya orang yang membunuh Binu tak lain adalah orang yang memiliki keahlian menembak dengan baik. Dan orang itu tak lain adalah Saju yang memiliki sertifikat tembakan terbaik tanpa meleset. Save up. Dugaan itu kemudian diperkuat dengan jejak sepatu yang ditemukan Solomon di sekitaran rumah Binu. Awalnya jejak tersebut tidak terlihat karena berada di dalam lumpur. Namun setelah lumpur itu mengering, semuanya terlihat dengan jelas. Kemarin Solomon diam-diam mengambil sepatu di kediaman Saju dan mencocokkannya dengan jejak sepatu yang ia temukan. Sekarang ia akan memastikan jika sepatu tersebut memanglah benar milik Saju. Yes, that's maybe the name. Juga mengeluarkan cincin emas yang ia dapatkan. Karena faktor genre, Solomon kemudian memerintahkan Gina untuk memukul Saju agar dia mau berterus terang. Namun saat Solomon melemparkan tongkatnya kepada Gina, barulah fakta yang sebenarnya terungkap. Gina dan Inspektur Binu diam-diam menjalin hubungan asmara tanpa That's really diketahui good, oleh huh? siapapun termasuk Saju. Maybe. Binu berjanji akan menikahi Gina setelah So, proses perceraian this is guys my collection of my save and pullings. So bye bye.